Tembok besar Tiongkok telah berdiri selama berabad-abad lamanya, yang sebagai salah satu keajaiban paling bertahan lama. Dengan panjang lebih dari 8.800 km dan pembangunannya yang memakan waktu lebih dari 1.700 tahun. Yang selain sebagai perlindungan dari mara bahaya, tembok ini juga melindungi penduduk dari makhluk mitologi Tiongkok kuno, yang merupakan salah satu dari 4 makhluk jahat yang bernama Tao Tei. Kisah berfokus pada sekelompok prajurit bayaran asal Eropa, yang baru saja lolos dari buruan suku bukit setempat dengan cara melepaskan kuda. Untuk mengalihkan perhatian, di mana mereka sudah 6 bulan berkelana, serta kehilangan sebanyak 21 orang untuk menemukan serbuk mesiu, yang digadang-gadang dapat membunuh banyak orang dalam satu waktu. Meskipun mereka sudah tidak lagi memiliki peta, obat-obatan, dan stok makanan yang cukup, William tetap ingin pergi ke utara untuk menemukan apa yang dicarinya. Yang ketika sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seekor makhluk. It's all yours. Entah serangan dari makhluk seperti apa, yang jelas 3 rekan William tewas tanpa bekas dari pergelutannya. Dan dengan berbekali insting serta pengalaman tempur selama puluhan tahun, William berhasil memotong kaki dan membunuh makhluk tak kasat mata itu. Di mana kemudian ia membawa potongan kakinya, untuk mencari tahu makhluk apa yang baru saja ia hadapi. We need to move. Agreed. I'll take the hand with us. Keesokan paginya, William dan rekannya yang bernama Tofar, kembali dikejar oleh suku bukit yang pantang menyerah untuk memburu mereka. Yang dalam pelariannya mereka tanpa sadar berlari menuju ke tembok Cina, yang di situ dijaga ketat oleh ratusan bahkan ribuan pasukan dengan persenjataan yang lengkap yang siap untuk menghabisi siapapun yang mendekati tutorial mereka. Selain kalah jumlah dan tak ingin menghabiskan tenaga melawan suku bukit, William dan Tofar pun memilih untuk menyerahkan diri pada pasukan tembok besar Tiongkok. Dengan harapan bisa segera bebas dan kembali melanjutkan perjalanannya. Namun karena potongan kaki yang dibawa oleh William, para petinggi mulai dari jenderal sampai komandan dikumpulkan untuk menginterogasi dari mana William yang bisa mendapatkan kaki tersebut. William pun diinterogasi oleh seorang komandan bernama Lin Mai. Untuk mengetahui di mana dan bagaimana ia bisa mendapatkannya, yang karena mustahil membunuhnya seorang diri. Hampir saja nyawa William melayang saat itu juga, namun berkat hasil otopsi yang akurat dari ahli strategi Wang, yang dapat membuktikan serta mendukung pernyataan mereka, akhirnya William dan Tofar diputuskan untuk ditawan. Tepat di waktu yang bersamaan, seorang penjaga datang mengabarkan serangan dari makhluk yang belakangan diketahui bernama Tao Tei. Yang karena pengintainya dibunuh oleh William, hal tersebut memicu kemunculan Tao Tei, lebih cepat daripada yang sudah diprediksi oleh si ahli strategi Wang. Sehingga hal itu pun memicu mereka, untuk menahan serangan makhluk tersebut dengan membangun tembok besar yang melindungi seluruh umat manusia dari kehancuran yang diakibatkan oleh Tao Tei di muka bumi ini. Tao Tei sendiri dikenal sebagai ras alien dengan kecerdasan tingkat tinggi yang menyerang peradaban umat manusia. Kemunculan Tao Tei ini berawal dari jatuhnya meteor di Gunung Gohu yang kemudian melepaskan gerombolan alien bertepatan dengan menjabatnya seorang kaisar yang jahat. Sehingga hal itu membuat orang menjadi percaya bahwa Tao Tei ini diutus oleh dewa untuk menghukum kaisar atas penyalahgunaan wewenang dan keserakahan yang sudah tak terkendali. Sehingga dibentuklah sebuah pasukan yang dikenal dengan klan Ordo untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia dari ancamannya. Karena William dianggap satu-satunya orang yang mampu membunuh Tao Tei seorang diri, maka ia pun diikut sertakan untuk ikut bertempur untuk menghalau serangan. Yakni, dengan cara melihatnya di bawah todongan senjata yang diarahkan tepat ke bengkuluknya.
Setelah dilakukan persiapan, dan semua prajurit sudah berada di posisinya masing-masing. Dari kejauhan mulai nampak Tao Tei beserta rombongan pasukan yang bergerak cepat menyerang tembok tersebut. Di mana klan Ordo memulai serangan dengan mengerahkan pasukan jarak jauhnya. Sementara pasukan garis depan Tao Tei pun terus melaju menerjang hujan panah dan bola-bola api yang dihujankan ke arahnya. Sehingga si komandan yang sudah cukup berpengalaman pun memerintahkan pasukannya untuk membidik mata makhluk tersebut agar mati tanpa rasa sakit sedikit pun. Karena serangannya masih bisa dipatahkan. Tao Tei semakin mendekat dan si jenderal mengerahkan pasukan berani matinya yang langsung dipimpin oleh Lin Mae di garis depannya. Di mana pasukan ini langsung menyerang Tao Tei, yang mulai menaiki tembok menggunakan tombak dengan adegan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dan kita juga akan diperlihatkan sang ratu dari makhluk Tao Tei ini, yang memerintahkan pasukannya untuk terus menggempur pertahanan Ordo. Secara habis-habisan, di mana ahli strategi Wang yang melihat sang ratu dari kejauhan pun, segera menyarankan agar si jenderal untuk menyerang sang ratu, jika ingin pertempuran ini segera berakhir. Tak berhasil dengan usahanya, klan Ordo semakin terdesak ketika sebagian dari makhluk itu mulai menerobos pertahanan mereka. Di mana si jenderal lagi-lagi menurunkan armada tempur jarak dekat untuk membasmi mereka. Entah bagaimanapun caranya, yang karena kekurangan personil untuk menghadang makhluk tersebut, penjaga yang kita panggil saja Samsul ini pun terpaksa meninggalkan William dan Tovar, dan terlepas dari pengawasannya. Namun karena kurangnya bekal bela diri, si Samsul harus kewalahan saat menghadapi makhluk tersebut. William dan Tovar yang sudah terbebas pun segera datang membantu dengan mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang berkat duet maut dan kerjasama di antara keduanya, William dan Tovar berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Yang menarik adalah, Tao Tei memiliki sistem komando yang sangat teratur dan terorganisir, yang dipimpin oleh seorang ratu yang berada di belakang barisan dengan cara mengirimkan sinyal telepati kepada para prajuritnya. Di mana Tao Tei juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap strategi pertahanan manusia, yang mana mereka bisa belajar dari kesalahan dan mengubah pola serangan mereka. Selain daripada itu, Tao Tei juga sangat rakus dan tidak segan-segan memakan manusia atau sesama Tao Tei yang terluka. Dan jikalau ratu mereka mati, maka bisa dipastikan seluruh Tao Tei pun akan mengalami nasib yang sama. Maka dari itu, pertahanan terhadap sang ratu sangat ketat demi menjaga kelangsungan hidup para Tao Tei ini. Setelah menyaksikan sendiri yang dilakukan William dan Tovar, pada akhirnya mereka pun mendapat perlakuan yang layak dari klan Ordo. Klan tersebut akhirnya memberikan sebuah barang untuk mereka bisa membersihkan diri dan beristirahat. Malam harinya, William dikejutkan oleh Balat yang merupakan orang Eropa sesama pencari serbuk mesiu yang konon katanya merupakan senjata rahasia yang dimiliki oleh Tiongkok. Namun, ia tertangkap dan dijadikan guru bahasa Inggris bagi para komandan klan Ordo selama 25 tahun. Belakangan ini, yang karena tak puas dengan nasib dan ingin menjadi orang yang kaya raya, ia berencana mencuri serbuk mesiu dan kabur dengan bantuan William dan Tovar untuk bisa kembali ke Eropa. Sehingga, Balat menawarkan mereka kesempatan menjadi kaya dengan membawa serbuk mesiu kembali ke Eropa. Sementara itu, di luar tembok Menara Barat mendapat serangan dari Tao Tei dan melumpuhkan penjaga sampai tak tersisa. Di meresang jenderal yang berusaha menyelamatkan Komandan Lin dari serangan pun harus menghembuskan nafas terakhirnya dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Komandan Lin. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan secara seksama oleh ahli strategi, mereka mengira, kemungkinan besar batu magnet yang digunakan sebagai kompas yang juga sering dibawa oleh William,
Sepertinya memiliki semacam efek yang bisa membuat Tao Tei menjadi tidak bisa menangkap instruksi dari ratunya. Yang mana hal itulah penyebab kenapa William bisa melumpuhkan Tao Tei hanya seorang diri. Sehingga, satu-satunya cara untuk membuktikan teori tersebut adalah dengan menangkap satu ekor Tao Tei. I believe that magnet was a reason that Pada pertempuran selanjutnya, dipimpin oleh Komandan Lin dan ahli strategi Wang. Mereka pun menyiapkan tombak bius untuk menangkap Tao Tei. Sesuai dengan rencana William, yang meskipun sudah direncanakan dengan matang, masih saja muncul kendala yang pada akhirnya bisa dengan terjun langsung ke tengah medan pertempuran untuk menangkap seekor Tao Tei yang lepas dari jeratan. Dan beruntung bagi William karena bius yang digunakan bekerja dengan sangat baik, sehingga ia dengan mudah mengikat makhluk itu untuk dibawa kembali ke tembok besar. Ketika William lengah dengan situasinya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Tao Tei yang ingin memakannya. Akhirnya Tofar segera datang untuk menyelamatkannya. Dan untuk kesekian kalinya, mereka melakukan aksi pertarungan mereka dengan skill luar biasa untuk menahan serangan dari makhluk tersebut. Yang di saat mereka mulai terdesak, Komandan Lin mengerahkan pasukan peledaknya untuk membubarkan demi menyelamatkan mereka berdua. Setelah terbukti jika magnet merupakan kelemahan dari makhluk tersebut, perwira dari kekaisaran dengan kebodohannya memaksa ahli strategi Wang untuk menyerahkan makhluk tersebut kepada sang kaisar. Yang mana pada akibatnya, Tao Tei kembali sadar dan berhasil berkomunikasi dengan ratu mereka yang telah berhasil menerobos tembok besar melalui sebuah terowongan. Tepat di saat yang bersamaan, Tofar dan Balat terlihat sedang melancarkan aksinya untuk kabur membawa serbuk mesiu dari gudang penyimpanan. William yang sudah berubah pikiran pun, sempat mencegah aksi mereka berdua. Dikarenakan percuma saja kaya raya apabila resikonya mati dimakan oleh Tao Tei. Yang ketiga perdebatan tengah berlangsung, Belati tiba-tiba memotong sebuah tali. Tofar mengkhianati persahabatannya dengan William hanya karena harta, yang ternyata juga tak didapatkannya. Di mana, dia dikhianati oleh si Balat yang dengan teganya meninggalkannya di tengah gurun seorang diri. Dan pada akhirnya, William yang dituduh telah mencuri serbuk mesiu, karena kedapatan berada di gudang penyimpanan. Di mana nasib buruknya terselamatkan oleh si Samsul yang menjadi saksi dari kejadian tersebut. William sendiri memutuskan ikut berjuang dengan klan Ordo dengan didampingi oleh Samsul. Di mana ahli strategi Wang kembali berpesan kepada William bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan membunuh sang ratu. Sementara Balat terlihat berhasil tertangkap oleh suku Bukit yang langsung merampas semua bubuk mesiu. Yang karena suku ini sangat bodoh, maka terjadilah yang membuat mereka semua mati konyol. Meski Tofar berhasil mendapatkan serbuk mesiu dari suku Bukit dan si Balat yang tewas akibat kecerobohan mereka sendiri, Tofar tetap berakhir dengan ditangkap dan dibawa kembali ke tembok besar untuk menjalani hukumannya. Singkat cerita, Komandan Lin, William, dan si ahli strategi Wang segera menemui Kaisar untuk mengambil kembali Tao Tei yang ditawan untuk dijadikan umpan. Di mana mereka kemudian memasangkan peledak ke tubuh Tao Tei tersebut dan dengan membekalinya makanan. Yang mana kita ketahui, bahwa setiap Tao Tei yang mendapatkan makanan akan kembali kepada ratunya untuk menyerahkan makanan tersebut. Dengan menelusuri gorong-gorong, Komandan Lin beserta pasukannya dan William membawa Tao Tei yang sudah dibekali dengan peledak. Yang karena makhluk itu mulai menerobos masuk dan mengejar mereka, Samsul dengan berani mengorbankan diri dengan meledakkan dirinya tepat di saat makhluk itu sudah mulai mendekat. Berkat pengorbanan dari si Samsul, akhirnya umpan berhasil dilepas dan kembali kepada ratunya.
Di mana usaha William untuk memicu peledak yang dibawa oleh si umpan harus gagal berkali-kali akibat dari pertahanan Tautei yang sangat sulit untuk ditembus. Di detik-detik terakhir, lokasi persembunyian mereka pun sudah mulai dipenuhi oleh Tautei yang siap untuk menerkam. Di saat itulah, Komandan Lin dan William melompat untuk melakukan serangan combo, di mana Komandan dan William melemparkan magnet kepada Sang Ratu, disusul dengan lemparan tombak yang sudah dipersenjatai dengan peledak. Setelah semuanya selesai, Lin Mei akhirnya mendapat dukungan dan menjabat sebagai seorang jenderal di klan Ordo. Sementara William yang telah berjasa dan menjadi pahlawan pun ditawarkan untuk mengambil bubuk mesiu sebanyak yang ia mau. Namun William lebih memilih untuk membebaskan sahabatnya, menjalani hidup yang baru dan kembali ke Eropa bersama dengan teman seperjuangannya tersebut.